معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله شهد الحمد لله اللهم رب العالمين والشرف والدنا. الحمد لله
الذي فرض الحج إلى بيت الله العتيق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المغارب والمشارق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالمعجزات والبراهين الشوارق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذي القلب الرقيق وعلى آله وصحبه المصفى قلوبهم من الأغيار والعوائق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini Jumat tanggal 2 Mei 2025. Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Haji telah memberangkatkan kloter pertama Duyufur Rahman, para jamaah haji yang akan melaksanakan manasik haji di Baitullah. Kita doakan mudah-mudahan Duyufur Rahman ini, tamu-tamu agung Allah ini, diberikan sehat afiat, mendapatkan haji yang mabrur. Dan kita juga berdoa untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum menjemput ajal kita masih diberikan kesempatan untuk berziarah ke Baitullah, berziarah kepada Rasulullah, lebih-lebih ditakdirkan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana hajja baitikal haram bijahi sayyidir rasul bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mudahkan kami untuk berhaji ke rumah-Mu yang mulia dengan keagungan kedudukan baginda Rasul, dengan modal dan dengan cara apapun. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha kuasa atas segalanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, hafizakumullahu jami'an. Ada banyak hikmatut tasyri', ta'lim dan tarbiyah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam rangkaian manasik haji yang merupakan napak tilas dari kehidupan seorang Nabi Agung, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga beliau dalam rangka khidmah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah dan kandungan yang terdapat dalam manasik haji yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ini, yang pertama adalah rangkaian memakai kain ihram, membalut sekujur tubuh dengan selembar kain putih mirip kain kafan, seraya berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa selalu ingat bahwa akhir dari kehidupan ini sesungguhnya hanyalah berselimut kain kafan. Sesungguhnya ujung dari kehidupan ini adalah niat ingin menjemput ajal dalam keadaan husnul khatimah. Semua apa yang sedang kita jalani di dunia ini adalah laksana mimpi. Ada yang berperan sebagai seorang pengusaha, ada yang berperan sebagai seorang ustadz, seorang muallim, dan lain-lain sebagainya. Ada yang menyandang jabatan tertentu, popularitas sosial, dan lain sebagainya. Tetapi an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia pada hakikatnya di dunia ini sedang tertidur, sedang bermimpi-mimpi indah, dan mereka akan sadar bahwa ketika kelak sudah akan berpulang ke alam barzah. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita bisa menjadi seorang pemeran kehidupan yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, dalam rangkaian ihram, kita diharamkan untuk melakukan berbagai hal. Dalam kitab fikih diajarkan muharramatul ihram. Di antaranya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, memburu binatang di tanah haram. Ini sesungguhnya mengajarkan kaifa nata'allam wa nata'adzab bil kaun bin nas bil hayawan wal jamadat. Bagaimana umat Islam dididik untuk berazab kepada alam semesta, bahkan kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Jauh sebelum Eropa mencanangkan, menggaungkan fikhul bi'ah, Islam sudah mengajarkan 14 abad yang silam melalui ritual ibadah haji, yakni Muharramatul Hajj. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami hormati, hafidhakumullahu jami'an. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan gerakan dan arah yang sama, dengan posisi badan yang tidak boleh melenceng dari arah kiblat. Ini sesungguhnya isyarah, ta'lim dan tarbiyah bagi kita sebagai umat Islam, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak boleh lepas sedikit pun dari satu titik sentral kehidupan, sumber kehidupan, menyandarkan kehidupan ini pada satu titik yang maha menentukan segalanya, zat yang maha mengatur alam semesta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang disimbolkan melalui Baitullah. Jika planet-planet tawaf berputar mengelilingi matahari, para malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, maka seharusnya kita sebagai makhluk yang lemah ini hendaklah selalu tawaf dalam kehidupan, berkeliling, berputar, menggantungkan hidup kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat, hafidhakumullahu jami'an. Tawaf juga mengajarkan kepada kita agar kita sadar bahwa kehidupan ini berputar, dinamis, tidak monoton. Pada satu saat kita berada dalam satu posisi yang menguntungkan, tapi pada kesempatan yang lain kita berada di dalam situasi yang tak menyenangkan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar, kata Allah. Kehidupan itu akan kami putar di tengah-tengah kehidupan manusia. Hari ini kita sukses, mungkin besok kita tidak akan sukses, dan begitu seterusnya. Hari ini kita sehat, mungkin besok kita akan sakit. Tetapi semuanya harus kita sadari, berangkat dari takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sa'i, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini isyarah bagi kita agar kita dalam menjalani hidup ini senantiasa bersa'i, harus bergegas, berlari-lari kecil, bersemangat, tidak boleh menjadi seorang pemalas. Terutama adik-adik santri, mari kita bersa'i di pesantren ini, bergegas. Janganlah Anda menjadi orang yang pemalas. Planning kehidupan sehari-hari adik-adik di pesantren. Roh pesantren itu, roh santri itu sesungguhnya adalah mengaji. Maka jika ada seorang santri yang malas untuk mengaji, tidak mau bersa'i, tidak mau berusaha keras untuk meningkatkan pengetahuannya, tidak mengaji, maka sesungguhnya dia telah kehilangan roh kesantriannya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Hanya dengan kadar kepayahanlah seseorang akan mencapai kemuliaan, kesuksesan. Barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, mencari permata, maka dia harus sahirul layali. Tarumul izza summa tanamu laylan yaghusul bahra man talabul laali. Orang yang menginginkan kemuliaan tapi dia tidur di waktu malam, maka
tidak akan menghasilkan apa-apa. Man lam yaduk marat ta'allumi sa'atan. Seorang santri yang tak pernah merasakan getir pahitnya belajar, maka dia akan mereguk pahitnya kebodohan dan kehinaan selama hidupnya. Dengan semangat haji pada rukun sa'i, mari kita petik hikmah ibadah haji ini. Kita bersa'i dalam pesantren ini dengan mengaji dengan sebesar-besarnya, dengan serius. Apalagi mengaji di waktu pagi antara subuh sampai terbit matahari. Rasulullah menyatakan orang yang mengisi antara subuh sampai terbit matahari berzikir termasuk mengaji, maka seperti haji dan umrah makbulah. Mengaji antara maghrib dan isya, Al-Ghazali menyebutnya watul ghaflah dalam bidayah, karena banyak orang yang melalaikan kesempatan baik ini. Para ulama sufiyin menyebutkan dengan awabin, beribadah mengaji antara maghrib dan isya. Dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan sama dengan ibadah 12 tahun. Maka marilah adik-adik semuanya dari hati yang dalam kita bersa'i di pesantren ini. Nanti kita akan petik hasilnya saat kita pulang ke tengah-tengah masyarakat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, wukuf di padang Arafah. Secara harfiah wukuf berasal dari kata waqafa yaqifu wukufan, artinya berhenti. Ini sesungguhnya isyarah bagi hamba yang beriman, hendaklah dalam kehidupan ini kita senantiasa patuh dan berhenti pada rambu-rambu yang telah digariskan agama. Kita tidak boleh hidup semaunya di dunia ini. Makhluk telah diatur oleh Sang Pencipta, dan kita yakin bahwa peraturan tersebut dibuat semata-mata dalam rangka kemaslahatan, baik dijangkau oleh akal, fisik, fikiran, zahir kita maupun tidak. Innallaha haddada hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah telah memberikan garis, maka janganlah kalian langgar. Wa farada faraida fala tudayuha. Dan Allah telah memberikan beban kewajiban, maka janganlah engkau sia-siakan. Di pesantren ini telah ada garis ketentuan, rambu-rambu, aturan pesantren. Maka hikmah dari adanya wukuf, mari kita wukuf fi hududin domil ma'had. Kita bersama-sama menghormati aturan-aturan yang telah diberikan, dicanangkan di pesantren. Insya Allah ini semua adalah demi kemaslahatan. Belajar yang tekun, sejauh kita belajar dengan rajin, maka sejauh itu pula lah keilmuan yang akan kita dapatkan. Dan sejauh kita khidmah dan patuh terhadap aturan pesantren, mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, maka sejauh itu pula lah keberkahan akan kita jemput dan kita raih. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي جميع البلدان اللهم انصر نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا وأيدهم بتأييد من عندك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله أنزل عليهم الصبر اللهم اغفر عليهم الصبر والسكينة وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر